warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tadi kita berdoa dulu ya untuk pelajaran. Boleh, Bapak silakan dimulai. Dan kami semuanya sebelum mulai kelompok nanti baiknya kita dulu ini doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Katanya saya bilang tak kenal maka tak sayang ya. Kali itu kita kenal dulu deh, boleh dari sebelah kiri. Nah, perkenalkan saya Adi Busandi, biasa dipanggil Sandi. Oke, Andi. Saya Adam. Saya Andri, Singkat ya. saya Nova, Dan saya Rara. Sandi, Adel, Yandri, Nova, Adinda, Rara. Ini itu nggak siapa? Gadis. Oke, Gadis. Nah, di sini saya bertugas sebagai pembimbing kelompok. Nantinya kita akan berdiskusi. Nah, kenalan dulu ya. Di sini saya sebagai pembimbing kelompok. Nah, kita kenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Gadis Dewi sebagai konselor yang ditugaskan oleh Universitas PGRI Sumatera Barat. Nantinya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang mana kita akan membahas topik bebas. Nah, sebelumnya nih ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu apa? belum. Berarti belum pernah ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang disediakan oleh konselor atau guru BK, yang dimana nanti kita akan membahas topik tertentu. Dia tuh ada dua topik. Yang pertama topik bebas dan topik tugas. Nah, pada bimbingan kelompok itu di sini saya bertugas sebagai pemimpin kelompok dan rekan-rekan semua sebagai anggota kelompoknya. Nanti pada bimbingan kali ini diharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk berpartisipasi aktif, terus juga anggota kerahasiaannya juga diminta. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan bercerita dan berbagi cerita. Nah, saya harap nanti kepada rekan-rekan semua untuk ceritanya cukup sampai di sini aja. Terus juga ada asas kesukaraan, di mana nantinya tuh tidak ada paksaan. Kalau ini ada asasnya itu terkini, itu ya terkini. Nah, kayaknya kita lanjut aja ya langsung ke tahap intinya nih. Kita karena kita topik tugas, topik bebas maaf, kira-kira dari rekan-rekan semua ada yang mau angkat tema nggak? Boleh kita tanya satu deh, Rara? Saya tentang tanggung jawab. Manajemen waktu. Dan saya ruang aman bagi anak. Ruang aman bagi anak menarik ya. Terus nanti judi online, wah iya menarik semua ya. Adel, pola hidup sehat. Pemilihan lingkungan. Nah, dari beberapa topik tadi nih kayaknya semua cukup menarik ya. Kira-kira kita bahas yang mana nih? Topik saya aja, Bu. Topik novel, boleh deh. Karena udah nunjuk novel juga topiknya, berarti kita akan membahas tentang ruang aman pada anak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih, kalian tahu nggak sih ruang aman pada anak itu apa? Silakan. Ruang aman pada anak itu seperti bagi ruang pada anak yang mencintai, sayang, dan ruang anak itu tempat yang namanya tempat berjuang, jangan anak itu mencatat ya. Berarti kayak kita menyediakan tempat ya, tempat untuk berkeluh kesah anak. Oke, baik Rara. Lalu kepada saudara Yandri, apa sih ruang aman itu bagi anak, apa ya kira-kira? Saya juga sama Rara. Sudah diwakilkan. Oke. Adil deh. Seperti kita memberikan perhatian kepada anak kita, Bu. Kita Oke, kita ikutin. Terus
memberi rasa aman, ya benar Adel. Sudah, apa lagi? Nah, memberikan lingkungan yang sehat bagi anak Hmm, dan kenyamanan dirasakan oleh anak. iya benar, terakhir nih kita dengar dari Sandi. Ya semua sudah dijelaskan sama teman tadi, memberikan kenyamanan, kasih sayang dan perhatian. Oke, baiklah. Berarti kita simpulkan kayak ruang aman bagi anak itu gimana kita memberikan ruang atau kesempatan untuk anak biar dia merasa lebih nyaman, penuh kasih sayang berarti ya. Nah, kira-kira kalau kita bahas faktornya nih, eh, kira-kira yang dibutuhkan untuk anak merasa nyaman itu apa sih? Mungkin Ada lagi nggak? Lingkungannya Bu, Lingkungan seperti apa? keluarga, teman. Ya, eh, dari Adil nih, kayaknya lagi mikir bikin apa? Kalau dulu Kira tadi mikir faktor untuk ruang aman bagi anak. dorongan bagi anak. Ya seperti yang dikatakan saya tadi, mungkin keluarga, lingkungan, pergaulan. Oke, nah kan Bapak Ibu nantinya akan mempunyai anak ya ke depannya pastinya kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu semua sudah diberikan kesempatan itu, kira-kira gimana sih caranya biar anaknya itu bisa merasa nyaman, kayak cuman bisa minta kayak bercerita gitu, lebih gampangnya itu gimana ya, atau mungkin faktor yang mempengaruhi anak itu nggak nyaman gimana sih, dari tadi deh. Kalau faktor anak yang nggak nyaman, Nah itu boleh dari Nana dulu. Faktor yang membuat anak tuh nggak nyaman, kayak anak tuh kayak misalnya dia langsung bijak sama Allah gitu aja pun gitu kan, saya sendiri terus atau lagi tuh kayak anak tuh selalu cerita nih cerita gitu mau cerita dengerin nggak diobrolin jadi anak tuh jadi nggak aman gitu. Ya karena nggak diberikan kesempatan untuk bercerita ya. Ya dari saya Nova, boleh diulang pertanyaannya Bu? faktor apa tadi boleh Rafika jelaskan? Faktor Memberi rasa aman. iya memberi rasa aman pada anak gimana kita ke depannya. Oke, berarti Nana masih sama kita ya di sini. Oke lanjut. Nah, kalau menurut saya nih Bu, faktor memberi rasa aman kepada anak biasanya tuh terjadi, kita ambil dari yang negatif ya Bu. Faktor yang menyebabkan ini aja, anak Nggak merasa nyaman. Iya boleh Nah, boleh. biasanya itu terjadi karena kayak orang tuanya sering berantem, kurang mengingatkan anak waktu bercerita, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Gimana sih Bu? Oke, baik. Jadi kita bisa terima ya faktor-faktornya ada beberapa tadi. Nah, kan sekarang kita bisa lihat nih contohnya tuh sekarang dari yang banyak tersebar di media sosial kan banyak ya, seperti pencabulan, bully juga, atau mungkin ya banyaknya pencabulannya sekarang. Nah, kira-kira itu faktornya apa sih? Yang seharusnya kan keluarga itu memberikan ruang aman ya, tapi malah keluarga atau mungkin ayah yang seharusnya menjadi pelindung, kok malah dia yang jadi pelaku gitu. Ada yang mau bantu jelasin nggak? Jelasin Kenapa? Iya. mungkin karena kurang Pendekatan. ya pendekatan juga terus kurangnya ibadah juga gitu kan. Ya, jadinya jauh ya. Nah, ada boleh ya, kayaknya lagi diskusi di sana. jadi saya yang saya juga. Oke, kita ulangi lagi. Nah, dari masalah tadi tuh, terus kayak faktornya apa, penyebabnya, terus akibatnya apa sih untuk anak? Ya boleh, Nova. Faktor apa tadi Bu? Iya, faktor Akibatnya sebabnya bagi dulu, baru akibat. seperti yang dikatakan Rara tadi, karena kurang pendekatan, Pendekatan seperti apa sih? Oh, kurang ibadah,
akibatnya untuk anak ini lebih ke mentalnya Bu. Anak ini waktu besarnya tuh bisa menjadi trauma yang menyebabkan mentalnya itu terganggu. Saya ada sosial media, saya tekan IG, saya cerita nggak apa Boleh. saya mendapatkan ada nih pengalaman dari IG gitu kan. Jadi saya lihat nih ibu kandungnya nikah sama bapak tirinya. Nah, itu kan jadi ada anaknya nih, ibunya nih kan. Jadi ibunya ini kayak ngajak anaknya untuk melakukan hubungan itu. Tapi ibunya tahu nih Bu, kalau tadi anak sama bapaknya ini melakukan itu. Pernah juga saya baca di buku itu kayak orang tuh melakukan itu bertiga gitu. Nah jadi anak itu dari mungkin kayak berapa ya? Dari SD mungkin Bu, dari SD hingga umurnya sekarang 22 tahun itu faktornya itu orang tuanya tuh kayak bilang kayak faktor ekonomi. Kalau saya bilang kayak gini Bu, kan faktor uang nanti kalau nggak gini bapak nggak ada masih maju kayak gini jadi nanti kita menyekolahkan kamu lagi. Jadi pas dia di umur 22 tahun ini dia jadi kesehatan mentalnya lebih terganggu lagi, jadi dia nggak tahan, dia ngadu sama bibinya yang entah di mana, makanya lupa kan dia ngadu terus akhirnya bapaknya dipenjara dan mamanya itu yang soalnya bisa ekonomi juga teman-teman. Nah, ini adalah kasus yang menarik ya untuk kita bahas dalam menarik ya kasus yang dibilang Rara tadi. Nah, kayaknya boleh nih kita bahas sekilas yang dibilang Rara tadi. Berarti faktor yang penyebabnya itu bisa dari ekonomi. Nah, kalau misalnya itu nanti terjadi, kira-kira sebelum terjadi deh, gimana sih kita sebagai calon orang tua menanggulanginya? Mungkin ada Seperti yang kata saya ceritakan tadi kan karena faktor ekonomi. Nah, jadi kalau sebelum nikah tuh dipikir matang-matang dulu. Kalau memang ekonomi kita belum tercukupi, nggak usah terburu-buru untuk nikah. Tapi kan terkena terjadi faktor yang seperti tadi keuangan, ada aja nanti yang terjadi. Istilahnya kalau sebelum menikah itu lebih baik dipersiapkan kita ya. persiapkan dengan matang, mulai dari finansial kita, ya semua segala semuanya lah kita persiapkan. Nanti kalau dari berumah tangga ada punya anak, Dari tadi kalau ini saya kalau faktor ekonomi itu ya memang sangat berdampak bagi keluarga ini. Karena kita bisa selantar, orang nggak ada lahir batinnya itu nggak oke lah batinnya, tapi kalau lahirnya untuk ekonominya nggak tumbuh itu juga menjadi masalah dan anaknya bisa dikirim ke satu iya mudah sekali ya jawabannya. Kan kayaknya ibu mau ada suara Ayunda Iya tahun pertama ya. sama kebetulan dia bukan Iya kan pada oke boleh. Simpel pada. Oke. Singkat padat dan cepat. Oke, nah itu kan kita ada bahas faktor penyebabnya ya tadi dari ekonomi, kurang pendapatan teman Tuhan juga ya. Nah sekarang kita bahas nih akibatnya kalau misalnya ruang aman bagi anak itu tidak tercapai, kira-kira apa ya? seperti contoh saya tadi itu. Mungkin mentalnya akan terganggu, misalnya penekanan remaja calon bebas. Oh ada di tahun berapa aja? Oke, saya Bu. Oke boleh. Ayo ada deh. Banyak ya berarti dari kebulan bebas, lagi dari anak remaja, terus Mentalnya iya. Nah, itulah kenapa kita perlu memberikan ruang aman pada anak. Nah, sebenarnya itu nggak susah ya, seperti disampaikan Rara tadi. Cukup dengan memberikan ruang anak untuk
untuk bercerita biar anak tuh bisa merasa nyaman. Nah, satu lagi Kak, kita bisa loh kasih biar anak tuh merasa nyaman kayak memberikan anak kayak menghormati. Gimana sih cara menghormati itu, misalnya kayak misalnya kan saya punya ponakan cowok nih kan misalnya, uh, jadi pas misalnya mau dia, saya ada yang cedera nih kan, saya bagian paha atau mungkin kan itu kan nggak mungkin ya kita pegang. Jadi tuh misalnya kayak uh, dia bunda izin buka ya, mengobati gitu. Nah itu salah satu cara kita sebagai orang tua untuk memberikan pemahaman ke anak. Karena apa? Karena bagian tubuhnya ada miliknya, itu kenapa kita minta izin dulu. Nah, uh, kira-kira masih ada lagi nggak? Oke, nah berarti kan kita udah bahas sampai kan, kita udah tahu dong betapa pentingnya ruang aman bagi anak. Dia tuh ruang aman bagi anak tuh ada beberapa faktor yang mendukungnya. Yang pertama ada lingkungan, keluarga, dan komunitas. Kita bahas satu deh. Yang pertama tadi udah keluarga udah. Sekarang ya faktor dari lingkungan, dari Sandy boleh jelasin nggak faktor lingkungan untuk pengalaman pada anak itu gimana sih? Ya, sama tadi lihat apakah lingkungan itu baik. Berarti lingkungan yang bagus juga mempengaruhi ruang aman pada anak. Dari Nova? Sama seperti yang dikatakan oleh Andi tadi, pergaulan anak siapa, apalagi kalau sekarang ini lingkungan tuh lebih banyak ke narkoba juga dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali ya. Ibu tambahkan nih, saya tambahkan sedikit aja. Juga bisa loh kita menyediakan kayak lapangan atau taman untuk anak. Kenapa? Karena kan anak-anak sekarang tuh kayak rawan ya kan untuk mendapatkan ruang aman itu. Karena apa? Karena malah orang terdekat tuh bisa menjadi ancaman bagi anak. Jadi kita sebagai masyarakat tuh bisa kayak menyediakan ruang aman, misalnya taman atau apa kan, dari itu kita bisa mengawasi anak lebih baik lagi. Nah selanjutnya dia ada komunitas. Kira-kira komunitas ini fungsinya apa sih, atau mungkin manfaatnya apa sih untuk ruang aman pada anak ini? Komunitasnya seperti apa? Oke, komunitasnya seperti misalnya kayak mendukung atau membela anak-anak dengan kasus ini. Jadi cara membantu anak itu Pemberdayaan perempuan dan ya, perlindungan anak ya. oh ini itu kan dari pemerintah, mungkin kita bisa bikin komunitas sendiri gitu. Kira-kira itu yang perannya. Oke, nampaknya udah nggak sabar nih. Iya, kok efektif banget Artinya kali ini. saya ada satu contoh nih Bu, untuk Ya, ini komunitas. Waktu itu kebetulan di kampung saya ada satu komunitas, namanya tuh Gematal. Artinya tuh gerakan remaja masjid Al-Rasul. Nah di situ tuh waktu itu kebetulan saya jadi ketuanya. Nah program kami waktu itu untuk anak-anak yang di usia 4 sampai dan mulai dari anak-anak yang usia 4 tahun pokoknya yang udah bisa jalan. Nah kebetulan waktu itu kami mengajarkan beberapa, contohnya kayak Ruby, bikin ini, bikin tas yang dari tali, betul nggak, tas yang dari tali. Terus masih banyak lainnya yang kami lakukan. Kadang kami sebagainya tuh main bola bareng-bareng. Nah di situ kami juga termasuk memberikan lingkungan yang positif untuk anak. berarti kita bisa ambil ya dari cerita Bapak tadi, bahwa komunitas itu juga berperan penting untuk apa? Untuk memberikan anak rasa aman, untuk memberikan anak ruang mengeksplorasi apa ya, ya kan, memberikan kreativitas pada anak juga, kayak memberikan anak rasa nyaman. Karena
tidak hanya di rumah, karena pemerintah juga memberikan rasa aman bagi anak bermain ya, untuk biar anak tuh lebih kayak oh ternyata nggak cuman di rumah ya. Iya banyak sekali anak-anak gitu. Ya, karena mungkin keterbatasan waktu ya kita masih nggak bisa lama-lama lagi. Dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan nggak? cukup ya. Iya. Nah sebelum tutup lagi nih, kita harus punya kesimpulan dong. Nah ada yang menyimpulkan nggak mungkin? Pasti ada. Baik, dari materi yang kita bahas tadi saya dapat menyimpulkan pentingnya menjaga anak-anak karena itu juga berpengaruh untuk masa depannya. Tentunya kita sebagai seorang orang tua pasti menginginkan anak kita tumbuh berkembang dengan bahagia ya. Pasti baik. Nah setelah kita melakukan bimbingan kelompok yang cukup menyenangkan kan? Ya, nah, perasaannya gimana sih? Senang jadi tahu hal-hal yang membagian gimana dan dampaknya gimana. Ya, tapi masih di sini ya anak-anak. Iya, nah yang terakhir nih, ini kayak rencana kita ke depannya, tindak lanjut nih. Kira-kira sebagai orang tua rencana ke depannya gimana sih? Ya, dilihat dulu di antisipasi dulu, misalnya ibadahnya kurang atau ekonominya kurang itu jangan ambil dulu karena itu dapat merusak mental dan juga ya bukan cuma anak tapi satu keluarga. Ya, boleh tambahkan saya apa? Apa tuh judulnya? Tindak lanjut. Oh tindak lanjut. Nah untuk tindak lanjut memberikan ruang aman untuk anak menyaksikan komunitas yang saya ceritakan tadinya, terus tidak menciptakan lingkungan yang toksik lah Memberikan rasa nyaman ya. ya memberikan Untuk tindak lanjutnya Bu, karena sekarang pada masa-masa modernnya Bu, sebaiknya anak tuh dibatasi penggunaan handphone Gadgetnya ya. gadget. Nah itu memang merusak gitu. Oke, dari tadi kita udah bisa banyak ya kesimpulannya, tindak lanjutnya juga udah ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata ruang aman pada anak itu berdampak besar untuk pertumbuhan anak, mulai dari kesehatan fisiknya juga bisa terganggu, mentalnya apalagi ya, karena pasti akan trauma kalau misalnya ruang aman itu nggak bisa terpenuhi dengan baik ya. Nah, kayaknya pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyampaikan kajian pada bidang kita kali ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin belum bisa pada anak, tapi kita bisa menerapkan pada adik dan keponakan pada yang terdekat. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada beberapa kertas ini kedepannya untuk menjadikan evaluasi lagi saya kedepannya. Boleh dituliskan pesan terus kayak mungkin ada yang perlu diperbaiki atau enggak, boleh dituliskan di sini. Ditulis ya. Kemarin waktu ada soal ujian nih, saya kemarin tuh dia cuma nulis kayak gambar rekaman suara tuh gimana ya cara buatnya, saya nggak bisa dengar kalau kayak gitu, jadi saya minta tolong ditulis ya, saya nggak bisa bacanya kalau gitu. Ya kali ini jadinya akan menjadikan perbaikan ke depannya gitu, jadi saya harap partisipasi aktifnya tolong ya. Benar Sar? Boleh. Kalau ikhlasnya kayak itu ya gimana? Lupa jalan dulu. Boleh
bagus nih, makasih ya. Nah, karena kegiatan kita udah selesai, kayaknya kita ini aja ada apa? Soalnya aku mau Oh, nah itu ya, terima kasih saya lagi makasih banyak karena sudah mendukung layanan saya. Nah, sebelum kita akhirin, kayaknya saya mau nanya nih, kita bikin kontak dulu. Kira-kira kapan ya kita bikin kontak lagi? Besok. Besok pagi ya dia, masya Allah semangat kali ya ada. ya ada dia tertarik dengan ibu ini cara menyampaikannya topiknya. Jangan pikiran negatif dulu Adel. Mungkin nanti ada langsung mau menerapkan ya, Iya. makanya kayak besok aja saya evaluasi ya. Gimana ke depannya Bu? Iya. Betul besok pagi ya Del. Betul. Oke baik kalau gitu nanti salah satu dari mama menghubungi saya ya. Jadi saya kapan? Kontaknya di bawah Iya. nih. Oke. Masuk loh. Ya, ya Bu. Oke dah. Siap. Oke. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Berarti banyak kali terima kasih ya karena saya merasa cukup bahagia cukup. Iya karena udah meluangkan bahagia banget tahu karena semuanya ternyata berkonsistensi asik juga mau berbagi cerita dan pengalamannya. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, tentunya kita harus mengucapkan hamdalah ya. Kita berdoa dulu aja deh, karena kan kita udah diberikan kelancaran ya kepada saudara Novel. Mungkin Baiklah rekan-rekan semuanya, dengan kita selesai, maka nantinya perjalanan kita pulang menjadi kelancaran. Alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada yang masing-masing. oke, terima kasih. Nggak sempat breaking karena apa? Karena udah terlalu semangat jadi tuh nggak perlu lagi breaking, udah fokus karena semuanya udah nyambung. Boleh kita mungkin sambil jalan kita nyanyi sayonara deh, nggak tahu besok hujan deh. Jadi mau jumpa minggu depan jadinya mana tahu kan? Iya, malah suka lagi. Iya. Sebelum kamu Oh, lama jumpanya. Udah deh. Bisa kontak-kontak aja. Oh ya, ya oke Iya. boleh nanti hubungi aja ibu ya. Udah. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara.